Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Kak Heru. Wih, mantap. Di video kali ini, Kak Heru akan berbagi tips sekaligus memberikan pembahasan tentang latihan soal garis dan sudut yang sebelumnya sudah adik-adik kerjakan. Wah, seperti apa ya pembahasannya? Yuk disimak baik-baik videonya. Oke, pembahasan latihan soal garis dan sudut. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini coba adik-adik perhatikan, di sini adalah gambar sudut berpelurus. Di sini ada dua buah sudut, yaitu sudut A, B, D dan sudut C, B, D. Nah, sudut A, B, D di sini diketahui 7x derajat dan sudut C, B, D diketahui 5x derajat. Nah, dari soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah besar sudut ABD, besar sudut ABD. Nah, kebetulan ini adalah soal UN tahun 2008 atau 2009. Nah, jika adik-adik menemukan soal seperti ini, maka langkah penyelesaiannya yang pertama untuk menjawab soal ini, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari nilai X, mencari nilai X-nya dulu. Nah, dalam hal ini, sudut ABD dan sudut CBD merupakan sudut saling pelurus atau sudut berpelurus. Maka, di video sebelumnya ingat, sudut pelurus itu besarnya adalah 180 derajat. Maka sudut ABD ditambah sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Nah, sudut ABD berapa? Nah, dilihat di gambar. Sudut ABD adalah 7x derajat ditambah sudut CBD, yaitu 5x derajat sama dengan 180 derajat. Maka 7x ditambah 5x sama dengan 12x derajat. Nah, 180 derajat turun. Nah, maka x sama dengan 15 derajat. Nah, kok 15 derajat? Nah, 15 derajat ini diperoleh dari 180 dibagi 12 sama dengan 15 derajat. Karena di sini lawan perkalian, 12 dikali x lawan perkalian, maka 12-nya pindah ke bawah ke pembagian. Jadi 180 dibagi 12 sama dengan 15 derajat. Kak, sampai sini sudah selesai belum? Belum. Karena ini baru nilai X-nya. Nah, setelah kita menemukan nilai X-nya, nah di sini maka yang ditanyakan adalah besar sudut ABD. Sudut ABD berapa? Sudut ABD adalah 7x derajat. Nah, berarti 7 dikali X-nya berapa? Tadi kan udah ketemu, X-nya itu 15 derajat. Berarti 7 dikali 15 sama dengan 105 derajat. Jadi, besar sudut ABD adalah 105 derajat. Berarti jawabannya adalah yang B. Gampang ya? Oke. Jadi, yang perlu diingat adalah besar sudut berpelurus adalah 180 derajat. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini kita perhatikan dulu gambarnya nih. Nah, ini adalah materi tentang hubungan antar sudut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai Y. Nah, soal ini adalah kebetulan soal UN tahun 2008 atau 2009. Nah, jika adik-adik semua menemukan soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah yang pertama, untuk menjawab soal ini, kita harus paham konsep hubungan antar sudut dulu. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, dalam hal ini adalah sudut CEF. Mana sudut CEF nih? Sudut CEF. Nah, berarti di sini nih sudutnya 102 derajat. Dan sudut EAH. Sudut EAH. Nah, di sini berarti sudut EAH. Nah, jadi di sini ada hubungan nih antara sudut CEF dengan sudut EAH. Ini dengan ini. Nah, di sini terdapat hubungan. Hubungan apa? Nah, hubungan sudut sehadap. Nah, sudut sehadap. Ingat, sudut sehadap itu besar nilainya sama. Berarti besar nilainya sama. Gimana Kak besar nilai sama itu maksudnya? Nah, berarti besar nilainya sama itu maksudnya jika sudut yang sudah diketahui nilainya 102 derajat, maka sudut sehadapnya juga pun sama 102 derajat. Berarti sudut EAH adalah 102 derajat. Oke, berarti sama. Kemudian kita lihat sudut EAH. Sudut EAH. Nah, di sini tadi. Nah, sudut EAH tadi kan sudah diketahui sudah sama nilainya dengan sudut CEF, yaitu 102 derajat. Berarti
langkah berikutnya adalah, atau langkah selanjutnya adalah sudut EAH ditambah sudut sudut EAH ditambah sudut BAE sama dengan 180 derajat. Sudut BAE 100 sama dengan 180 derajat. Keterangannya adalah sudut saling berpelurus. Nah, sudut EAH adalah 102 derajat ditambah sudut BAE, sudut BAE. Nah, di sini nih sudutnya BAE 3Y. Berarti tulis 3Y sama dengan 180 derajat. Nah, nanti Y-nya ini yang kita cari. Berarti 3Y sama dengan 180 derajat. Nah, 102-nya pindah ruas ke kanan. Nah, di sini plus pindah ke kanan menjadi min. Jadi 180 derajat dikurang 102 derajat pindah ruas ke kanan, jadi menjadi negatif. Maka 3Y sama dengan 180 derajat dikurang 102 derajat sama dengan 78 derajat. Maka Y sama dengan, nah Y sama dengan, kok dapat 26 derajat dari mana? 26 derajat ini diperoleh dari 78 derajat dibagi 3 derajat. Jadi hasilnya itu 26 derajat. Maka opsinya adalah, yang benar adalah jawabannya yang C. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Kita ke nomor 3. Nah, nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini kita perhatikan. Di sini ada dua sudut. Ada sudut PQS dan sudut RQS atau SQR juga sama. Di sini. Nah, pertanyaannya adalah besar pelurus sudut SQR. Nah, ingat di sini ada kata-kata pelurus. Sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat. Tapi kalau ada soal besar pelurus sudut SQR, berarti lawannya, lawan pelurus dari SQR apa? Berarti PQS. Berarti nanti yang dicari adalah PQS karena ada kata-kata pelurus. Oke. Kebetulan ini adalah soal UN tahun 2012 atau 2013 paket 54. Oke. Penyelesaiannya. Nah, hati-hati dengan soal seperti ini. Nah, soal seperti ini bisa menjadi soal jebakan. Karena banyak yang mengira, yaitu kebanyakan yang dicari yaitu nilai dari SQR. Padahal di sini ada kata-kata pelurus, maka lawannya berarti sebelahnya berarti PQS. Oke. Nah, langkah pertama tadi ingat sudut berpelurus besarnya 180 derajat. Berarti sudut PQS ditambah sudut SQR sama dengan 180 derajat. Sudut PQS ditambah sudut SQR. Nah, sudut PQS berapa? Nah, ini 5x derajat ditambah sudut SQR. SQR berapa di sini? SQR 4x ditambah 9 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, langkah selanjutnya adalah yang ada variabelnya dijumlah dengan yang ada variabelnya. Berarti 5x derajat ditambah 4x derajat. Berarti 5 tambah 4 berapa? Berarti 9x derajat ditambah 9 sama dengan 180 derajat. Nah, 9 pindah ruas ke kanan. Sini, pindah ruas ke kanan. Jadi 180 derajat dikurang 9 sama dengan 171 derajat pindah ruas. Berarti lawan, tandanya harus berubah. Kalau di kiri plus pindah menjadi min. Jadi 180 dikurang 9 sama dengan 171 derajat. Jadi 9x derajat sama dengan 171 derajat. Maka x derajat sama dengan, berarti 171 derajat. Berarti 171 derajat dibagi 9 sama dengan 19 derajat. Nah, sampai sini sudah selesai? Belum. Nah, yang ditanyakan adalah pelurus dari sudut SQR. Berarti tadi lawannya, berarti sudut PQS. Sudut PQS diketahui 5x derajat. Berarti 5 dikali x-nya berapa? X-nya 19 derajat. Jadi hasilnya adalah 95 derajat. Jadi besar pelurus dari SQR adalah 95 derajat yang C. Gampang ya? Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini setipe atau hampir mirip dengan soal nomor 3. Nah, bedanya di sini ada dua variabelnya, ada dua. Sama-sama sudut berpelurus. Oke, kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, besar pelurus sudut AOC, besar pelurus. Berarti lawannya, lawan dari AOC berarti COB atau BOC. Oke. Nah, kebetulan ini adalah soal UN tahun 2012 atau 2013 paket 5. Oke, penyelesaiannya. Oke, untuk menjawab soal
seperti ini, hal pertama yang Anda cari adalah mencari nilai X. Berarti langkah pertama selalu mencari nilai X dulu kalau ada variabel X-nya. Dalam hal ini, sudut AOC dan BOC merupakan sudut saling pelurus. AOC dan BOC saling pelurus. Nah, saling pelurus itu apa, Kak? Maksudnya saling pelurus itu adalah jika dua sudut ini dijumlah besarnya harus 180 derajat. Jadi, kita tulis besar sudut AOC ditambah sudut BOC harus sama dengan 180 derajat. Sudut AOC berapa? Sudut AOC sama dengan 8x min 20 derajat ditambah sudut BOC. BOC berarti ini 4x ditambah 8 sama dengan 180 derajat. Nah, yang ada x kita tambah yang ada x. X dengan x berarti 8x ditambah 4x sama dengan 12x derajat. Kemudian negatif 20 ditambah 8 sama dengan min 12 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 12x derajat sama dengan, nah ini pindah ruas ke kanan, jadi 180 derajat berubah tanda ditambah 12 derajat. Jadi 180 derajat pindah ruas menjadi plus 12 derajat sama dengan menjadi 190 derajat. Maka X sama dengan 16 derajat diperoleh dari 192 derajat dibagi 12 sama dengan 16 derajat. Sampai sini udah selesai? Belum. Karena di sini yang ditanyakan pelurus dari sudut AOC. Berarti adalah sudut BOC. Ingat, pelurus dari AOC BOC lawannya selalu. Nah, berarti sudut BOC berapa? BOC 4x plus 8. Berarti 4 dikali X-nya 16 karena udah ketemu tadi ditambah 8. Kemudian hasilnya adalah, berarti kalau ada perkalian ingat yang dikali dulu baru sebelum ditambah, bukan 16 ditambah 8 tapi 4 dikali 16 dulu, hasilnya baru ditambah 8. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah 72 derajat. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Soal yang terakhir itu soal nomor 5. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya berbeda dari soal nomor 3 dan soal nomor 4. Ini dia tegak lurus. Nah, di sini yang dicari adalah besar penyiku dari sudut SQR. Penyiku berarti dia tegak lurus. Berarti dia sudutnya menyiku besarnya 90 derajat tegak lurus. Ada yang tegak, garis tegak, dan ada yang garis lurus. Jadi tegak lurus. Oke. Langkah pertama penyelesaiannya adalah, nah, hati-hati soal ini juga jebakan karena ada kata-kata penyiku. Jadi jangan kebalik. Pelurus 180 derajat, kalau penyiku 90 derajat. Oke. Langkah pertama adalah seperti biasa kita cari nilai X-nya dulu. Berarti langkah pertama adalah kita cari nilai X. Dalam hal ini sudut SQR dan sudut PQS merupakan sudut saling berpenyiku. Ingat, berpenyiku berarti besarnya 90 derajat. Oke. Nah, berarti sudut SQR mana sudut SQR nih sudutnya 3x plus 5 derajat ditambah sudut PQS ini 6x plus 4 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi kedua sudut ini kalau dijumlah harus 90 derajat. Nah, kemudian kita samakan suku-suku yang sejenis. 3x dengan 6x kita tambah 3 ditambah 6 9x derajat. 5 ditambah 4 sama dengan 9 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi tadi 5 ditambah 4 9 derajat diperoleh sama dengan 90 derajat. Nah, 9x derajat ditambah 9 tidak bisa karena di sini ada x. Maka ini harus pindah. Kita pindahkan ke kanan. Berarti 90 derajat karena ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi 90 derajat dikurang 9 derajat. Jadi 9x derajat sama dengan 81 derajat. Hasil dari 90 dikurang 9. Maka x derajat sama dengan 9 derajat diperoleh dari 81 dibagi 9. Karena lawan perkalian 9 kali x. Ada kata-kata kali berarti berubah pindah ruas menjadi lawannya dibagi. Jadi 81 derajat dibagi 9 sama dengan 9 derajat. Nah, sampai sini sudah selesai belum? Ingat, penyiku lawannya berarti besar penyiku. Berarti penyiku dari SQR berarti penyiku dari ini lawannya berarti di sini atau sebelahnya. Berarti 6x plus 4. X-nya kita ganti dengan 9. Berarti 6 dikali 9 tambah 4. Berarti yang dikali dulu yang dikerjakan. 6 dikali 9 kemudian ditambah 4. Dan hasil akhirnya adalah
58 derajat. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Oke, mungkin sekian pembahasan dari Kak Heru di video kali ini. Semoga adik-adik semua yang menonton dapat mengerti dan makin paham tentang apa yang sudah Kak Heru jelaskan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.